kebetulan ini berkaitan yang tadi dibicarakan sama Wajabrik, bahwa saya sebagai juru pelihara di situs Kawasibuni. Tentang sejarah mungkin saya akan mengoles gitu ya, mengupas sedikit gitu Pak. Jadi ceritanya ini berdirinya mungkin dari zaman Belanda gitu, malahan lebih gitu. Ini tempatnya dulunya musyawarah, nama dulunya juga namanya itu Balai Paguneman. Balai Paguneman para leluhur Uyut 100 Punjul 3 Begawan Sawidak 5. Jadi dulunya ini tuh tempat musyawarah tapaku. Jadi dulu yang dimusyawarahkannya di sini ya tentang adab-adaban kehidupan sehari-hari. Dari hasil musyawarah para leluhur yang tadi saya bilang, terjadilah itu situs-situs yang disakralkan bahan filosofi gitu. Di antaranya 20 tempat situs yang disakralkan dan 11 mata air. Banyak nama-namanya, di antaranya ada Batu Lawang, Batu Gudang, Batu Pamangkon, Batu Rahim, Sumur Salapan, terus Masjid Agung dan yang lainnya. Terus air-airnya diantaranya ada yang namanya Duyung, Cigenam, Cipelet, Cimas, Tamaga, Cibanyu Sakti, Cikahuripan dan seterusnya yang 11 itu ya. Nah, yang 11 dari mata air itu 10 yang mengalir ke Pancuran 5. Yang 2 itu terpisah. Di antaranya yang terpisah itu Cikahuripan dan Ciengang. Kalau Ciengang itu tempat pengobatan. Pengobatan diantaranya penyakit kulit, stroke, rematik gitu ya, yang berhubungan dengan kulit gitu. Itu sejarah-sejarahnya. Sekilas ya Pak? Ya sekilasnya. Gitu. Yang tadi saya kutip yang para leluhur itu ya, yang 100 Punjul 3 Begawan Sawedak 5. Itu salah satunya yang di sesepuhan gitu ya, oleh leluhur yang namanya Sunan Ibu, Sunan Rama. Atau ada juga yang bilang yang namanya Eyang Agung Kesepuhan gitu. Jadi dipimpinnya itu masa-masa musyawarah itu oleh yang barusan saya bilang. Terus yang lainnya diantaranya ada yang Paradi Sakti, terus Eyang Wali gitu ya. Terus Eyang Haji Pertala, Buyut Dukun, Eyang Pandita Rukmantara gitu. Dan masih banyak lah yang 100 itu diantaranya. Terus mungkinlah harapan kami sebagai masyarakat Kawasibuni dan sekaligus juru pelihara Kawasibuni, harapannya mungkin Pak, ada apa perhatian lebih, bukan berarti sekarang tidak diperhatikan gitu kan, cuman lebih, soalnya kan ini dalam tahap proses mungkin sarana jalan atau tempat-tempat meditasi yang di 20 situs itu gitu kan, harus ada tempat-tempat yang disakrakan itu kan biasanya kalau pas malam Jumat, apalagi di Jumat kali itu di tiap-tiap situs itu ada yang meditasi tawasul lah gitu ya, tawasulan. Cuman karena fasilitasnya belum ada, jadi akhirnya bikin tenda gitu, bongkar pasang lah gitu. Ya mungkin saya ke pemerintah ya itulah sarana jalan, terutama ya di jalan situsnya gitu, dan jalan masuknya ke sini dan tempat-tempat gitu. Yang dinama harus bisa membantu lah untuk mempertahankan apa yang sudah sekarang berjalan gitu ya, yang namanya situs ini kita sama jaga gitu lah, kita sama urus. Apa yang dibilang Pak Ketua Jopo itu benar, tolonglah diperhatikan lebih intens. Sekarang juga perhatian itu sudah ada, tapi yang kami mau itu
yang lebih lah perhatiannya, supaya apa, supaya kita bisa mempertahankan situs budaya ini ya milik kita gitu, orang Sunda ya gitu. Mungkin untuk sedikit pesan ke pemerintah ya, mungkin ya gitulah tentang fasilitas-fasilitas khususnya untuk yang penjara dan tempat yang berobat. Soalnya ya sampai sekarang tuh istilahnya ada sih ada gitu ya, tadi belum memadai. Pengen yang lebih, apalagi yang berobat, pengennya kan di sini tuh kalau yang berobat tuh lama gitu. Ada yang 3 hari, ada yang 1 minggu, apalagi yang kena stroke gitu kan perlu waktu. Soalnya pengobatannya metodenya metode air tadi gitu, menggunakan air kawah itu, makanya lama gitu. Nah sementara kan harus ada tempat tinggal, itu seolah-olah ya tempat untuk fasilitas yang berobat, supaya nyaman, yang supaya nyaman gitu. Soalnya kalau misalnya bikin di rumah-rumahan penduduk di sini ya terlalu jauh gitu. Mungkin ya itu. Kalau wisatawannya dari mana aja tuh Kang? Kalau wisatawan Lokal atau gimana gitu? lokal itu mungkin sekitaran kota Bandung, Jakarta gitu ya banyak. Kalau yang jauhnya dari Sumatera, dari Bali, apalagi dari Bali tuh dia udah jadi rutinitas setiap 1 tahun sekali tuh datang ke sini, ritual di sini, ngambil air suci katanya untuk persiapan mereka di Bali. Itu rutin setahun sekali. Untuk wisatawan asing? Kalau wisatawan asing itu banyak dari Belanda.